Senantiasa dirahmati oleh Allah, sesepuh kita yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, Kak Suud, Durong, Om Sihab, Om Dang, Tante Ani, dan satu persatu yang hadir ini yang tidak bisa kami sebut namanya. Kemudian kepada yang terhormat Ustadz Taufik Al-Hakim yang berkenan untuk mengisi tausiah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat ini, di rumah kami dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama bersilaturahim, dan juga kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah yang mudah-mudahan kesemuanya ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja tidak mengurangi rasa hormat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi ataupun keadaan kita melaksanakan pengajian pada pagi hari ini masih banyak kekurangannya, yang itu semua merupakan kekurangan dari kami semua, dan lebihnya karena Allah memang melebihkan. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para bapak dan ibu-ibu yang pada pagi hari ini hadir di tempat kami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat dari pengajian yang akan nanti Ustadz sampaikan kepada kita, dan lebih dari itu mudah-mudahan bisa meningkatkan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari kami, sekaligus kami langsung nanti akan mempersilahkan Bapak dan Ibu setelah pengajian nanti bisa mencicipi konsumsi atau hidangan yang kita sediakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Taufik Al-Hakim, langsung saja beliau akan menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pujian memang layak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, apapun kelebihannya, maka jangan pernah untuk mengharapkan pujian, karena sebenarnya pujian itu tidak berhak untuk kita miliki, karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah semata-mata kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka tidak henti-hentinya seharusnya seorang hamba memuji kepada Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, istri-istri dan keturunannya, para sahabat-sahabatnya, dan juga setiap umatnya yang meniti jejak langkahnya hingga ajal menjemputnya. Ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya mohon maaf karena yang berbicara di sini mungkin masih muda atau bahkan yang termuda. Karena ini adalah suatu amanah, saya kira saya akan menghadapi, karena bapak-bapak menyampaikan ponaan-ponaan. Bayangan saya yang masih muda-muda, ternyata hari ini yang hadir di hadapan saya lebih banyak yang lebih tua dari diri saya. Maka ini mohon izin kepada ibu dan bapak yang tentunya lebih berhak untuk berbicara di depan sini, untuk memberikan nasihat
wejangan, tausiah untuk senantiasa meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, saya minta izin dan mohon maaf. Jadi anggap saja ini pil kecil. Jadi ada lomba ceramah, ini ada anak sedang menyampaikan bakatnya. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan kebaikannya, dan tentunya kebaikan itu sekali lagi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, waktunya tentunya tidak panjang. Kalau saya dengan anak muda mungkin bisa lama, tapi kalau dengan Bapak dan Ibu sepertinya saya harus meringkas dari apa-apa yang saya baca dengan bahasa yang paling mudah untuk bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama adalah pujian kita kepada Allah. Kenapa kita harus senantiasa memuji kepada Allah? Karena kita mendapatkan Islam. Dan Islam ini adalah suatu karunia dari Allah yang luar biasa mulianya. Kenapa? Kenapa Islam mulia? Tentunya kalau kita beragama Islam, kita kekeh kuat dengan keislaman kita, itu karena kita tahu kemuliaan dan keutamaannya. Tapi kalau kita tidak tahu, na'udzubillahi min dzalik, jangan-jangan ragu. Jangan-jangan ragu kemudian meninggalkan Islam sedikit demi sedikit, kemudian seluruhnya ditinggalkan. Maka yang pertama yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita itu adalah bahwa Islam utama dan mulia. Tapi letaknya di mana? Letaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam. Jadi keutamaan Islam itu ada pada kesempurnaannya. Adapun selain Islam, maka tidak ada jaminan dari Allah disempurnakan. Jadi Islam ini sesuatu yang sempurna. Bapak Ibu kalau mendapatkan sesuatu, pengen yang sempurna atau biasa-biasa saja? Sempurna. Maka kita harus tahu bahwa Islam ini sempurna sehingga kita pilih, dan kita tidak mau meninggalkan karena yang lain gak ada yang sama seperti Islam. Gak ada. Yang kedua, kenapa Islam ini mulia dan utama? Karena yang menyempurnakan Allah. Kalau Bapak dan Ibu hari ini misalnya hadir ahli, semua yang hadir di sini kan ahli. Kalau mau disebut satu-satu semuanya ahli. Tapi dengan keahlian kita, bisakah kita membuat sesuatu itu sempurna? Mungkin sempurna di awalnya, 10 tahun kemudian ternyata diperbaiki, harus ada ini dan itu karena dulu ternyata belum sempurna. Itu manusia. Tapi kalau Allah yang sudah menyempurnakan sesuatu, maka dari awal penciptaannya sampai akhir Islam sempurna. Karena siapa yang menyempurnakan? Allah. Maka alhamdulillah kita ini beragama Islam. Islam sudah sempurna dan yang menyempurnakan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, meskipun banyak keutamaannya, kenapa kita harus tahu keutamaan Islam? Supaya kemudian kita tahu untuk kita betul-betul meraihnya dan tidak pernah meninggalkannya. Di antara kesempurnaan Islam itu adalah bahwa Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk mengabdi kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Itu luar biasa utama. Coba lihat agama yang lain, mereka disuruh ngabdi ke siapa? Selain Allah ya. Maka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya orang kafir jahiliyah saat itu saja bisa menjawab Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu mereka sendiri bisa menjawab Allah. Tapi ketika disuruh beribadah, mereka beribadahnya kepada Allah. Di sementara waktu yang lain mereka beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya apa? Musyrik, mensekutukan. Jadi orang yang hari ini itu kemungkinan lebih jahil daripada orang dahulu. Kalau orang dahulu masih beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Hari ini ada orang kafir tidak mengakui atau tidak mau beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya kepada selain Allah saja. Mereka tidak pernah meminta kepada Allah yang ada di atas. Mereka mintanya ilah-ilah yang berada di bumi. Apakah itu kalau di langit bukan Allah yang dituju,
mereka menyembah matahari sampai detik ini ada. Di Pasar Johar itu saya pernah lewat di kampung sempit, ada orang menyembah matahari, rukuk bungkuk dengan membawa dupa itu mengarah ke matahari waktu mau tenggelam. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada ya ternyata orang menyembah ke atas maksudnya, tapi tidak Allah yang dituju, tapi matahari. Kalau dia ditanya siapa yang menciptakan matahari, tapi itu sudah dianggap dewa. Di bumi, kalau dulu zaman kita pelajaran ada, kalau di film namanya Dewi Kuan Yin yang menyuburkan tanah padi bisa tumbuh, itu menurut mereka siapa? Dewi Sri itu. Tuh, di langit ada sesuatu yang mereka sembah selain Allah, ternyata di bumi juga banyak dewi-dewi atau dewa-dewa yang disembah selain Allah SWT. Maka mereka menjadi hina karena apa? Yang menyembah kepada selain Allah itu adalah menyembah kepada sesuatu yang bukan mulia. Maka alhamdulillah ya Allah, Engkau jadikan hamba ini hamba yang hanya menyembah dan sujud rukuk hanya kepadamu. Itu kemuliaan Islam. Yang disembah siapa? Allah. Selain Islam bukan Allah yang disembah. Makanya alhamdulillah kita ini perlu mengetahui keutamaan ini sehingga kita semakin kokoh keimanannya, kokoh keislamannya. Baik, kemudian Ibu dan Bapak rahimani wa rahimakumullah, tema kita kali ini, tema besarnya adalah silaturahim dan berbagi. Ketika kita berbicara tentang syariat Islam yang sangat luas, ada sesuatu yang kita perlu awalkan ketahui, yaitu bahwa kita hidup di bumi ini dihidupkan oleh Allah. Itu jelas kita beribadahnya kepada Allah. Tapi karena kita di bumi, tidak boleh melupakan siapa yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Manusia ya, manusia, selain manusia banyak yang kita lihat alam ini. Maka kita tidak boleh kemudian hanya beribadah kepada Allah dan kemudian meninggalkan siapa saja yang di muka bumi ini. Bahkan kemudian di antara kesempurnaan Islam, syariat Islam itu sampai mengatur para penduduk atau pemeluknya. Sampai dulu kita diajari di Madin, Madrasah Diniyah, di Habib Hasan Toha. Saat itu saya menjadi murid itu, kalau datang sore, yang baru datang saya, ada seorang ustaz ya, mengajarkan hadis. Itu sebelum mengajarkan saya disuruh mijeti dulu Pak, ngidak-ngidak. Itu di masjid. Dan hadis itu yang diajarkan kepada saya, ini akan saya sampaikan. Saya mengira itulah berkah beliau kepada saya ketika saya jadi murid, suruh mijeti saya, habis itu dikasih hadis. Hakul muslim ala muslim sittun. Saya diajari hadis itu, dan ini tentunya Bapak dan Ibu sudah sering mendengarnya. Tapi luar biasa, hadis ini menjadi entry, menjadi masuk kita untuk bagaimana kita betul-betul bisa mendapatkan ibadah, yaitu silaturahim dan berbagi. Hakul muslim ala muslim sittun itu hak muslim dengan muslim yang lain ada 6. Meskipun nanti dalam hadis yang lain disebutkan tidak hanya 6, masih banyak lagi. Tapi ini berarti perkara ini ada yang terpenting yang harus kita ketahui. Di antaranya yang dari 6 itu, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita bertemu dengan saudara kita muslim, hak mereka berarti kewajiban kita, itu kan hak mereka. Berarti itu kewajiban kita. Untuk apa? Kita salam. Jadi kalau orang mengaku muslim, punya saudara muslim, kita memiliki kewajiban untuk apa? Menyampaikan salam. Dan itu adalah keselamatan. Luar biasa. Memang kadang di antara muslim dengan yang lain kan ada ya, ketemu malah pengennya apa? Memberikan kerugian, kecelakaan, kesedihan. Nah ini berarti sebenarnya bukan muslim yang menunaikan kewajibannya. Muslim yang betul menunaikan kewajibannya adalah yang menyampaikan salam kalau bertemu. Wa idza da'aka ya, fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka datanglah. Ya, meskipun mungkin apa jamuannya, apalagi jamuannya luar biasa. Ya. Bukan masalah jamuannya, tapi ini kewajiban kita kalau diundang oleh saudara kita, maka penuhi undangan itu. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah. Jadi jangan, aku Ustaz kok aku langsung nasihati, padahal sudah datang kepada kita.
Jadi urusan nasihat itu bukan miliknya ustaz, bukan, tapi milik kaum muslimin. Karena setiap muslim pasti memiliki kebaikan. Gak mungkin seorang muslim jelek seluruh keadaannya, gak mungkin. Pasti dia memiliki kebaikan. Ada seorang yang berkisah, saya ini memiliki satu kebaikan dan setiap saya di mana saja saya sampaikan kebaikan itu. 2 kalimat, kalimatan ya. Yang 2 kalimat ini ternyata apa? Habibatan indar rahman. Ini hadis yang dihafal cuma itu, di mana saja dia sampaikan itu. Duanya itu tok. Tapi kalau ada orang minta nasihat, ya itu yang diberikan nasihatnya. 2 kalimat, yang kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Thaqilatan fil mizan, sangat berat kalau ditimbang di timbangan akhirat. Bahkan khafifatan fil lisan, sangat ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah sekali 2 kalimat ini. Tapi kalau ini kita senantiasa mendawamkan lisan kita basah, menzikirkan 2 zikir ini, maka itu ditimbangan sangat berat. Bahkan ini 2 kalimat yang dicintai. Kalau kalimatnya dicintai, siapa yang mengucapkan kira-kira dicintai apa dimurkai? Dicintai. Jadi mungkin sepele, kita tahunya cuma 1-2 orang minta nasihat, ya kita kasih tahu apa yang kita tahu. Jangan malah tadi ya, sok tahu nggak ngerti apa-apa, malah mencoba untuk tahu sehingga malah justru apa? Mencelakakan diri kita sendiri. Baik. Kemudian masih banyak. Saya ingin masuknya itu, kalau kita 3 tadi itu luar biasa, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk hidup bahagia bersama manusia. Kalau ketemu salam, ya, kalau kemudian diundang datang, kalau dimintai nasihat, kasih nasihat. Masih ada yang lain nanti mungkin di akhir atau kalau ada yang tanya kita sampaikan. Itu hak kita muslim dengan muslim. Itu diberi pahala oleh Allah SWT dengan pahala yang luar biasa. Lalu bagaimana kalau muslim itu ternyata dia ini adalah kerabat kita? Kalau itu muslim yang tidak kita kenal, tidak sedarah dengan kita, tidak satu nasab ya, itu saja mendapatkan hak yang kita harus wajib memenuhinya. Lalu bagaimana dengan kalau keadaan muslim itu adalah saudara kita? Maka di sini saya membawakan sebuah kitab. Ini adalah syarah dari Ihya Ulumuddin. Judulnya Mau'izatul Mu'minin min Syarh Ihya'i Ulumuddin. Di sini disebutkan hak-hak kemanusiaan. Terus kemudian disebutkan bagaimana kalau hak-hak itu secara sempit, tapi bahkan justru itu yang lebih utama, yaitu tidak hanya hak tetangga, tapi itu adalah hak kerabat. Kalau tadi hak muslim umum, lebih kerucut lagi ke tetangga, lebih mengerucut lagi kalau itu adalah hukukul aqarib wa rahim, hak-hak kerabat dan rahim. Makanya beliau Imam Ghazali rahimahullah ketika mengarang Ihya Ulumuddin dan mencantumkan bab ini, beliau itu menukil hadis qudsi, yaitu Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar Rahman, aku ini adalah Ar-Rahman. Terus kemudian yaqulu Allah taala, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa hadhir rahim, dan rahim ini yang ada di perempuan, dan rahim yang ada di perempuan itu syaqaqtu laha ismaha min ismi, aku berikan dia nama. Rahim itu adalah aku berikan dari namaku Ar-Rahman. Masya Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan firman-Nya bahwa faman wasalaha wasaltuha, barang siapa yang menyambung rahimnya, maka akan aku sambung antara diriku dengannya. Wah, Masya Allah. Waman qata'aha, barang siapa yang memutus rahim itu, qata'tuhu, ini bahaya, ancaman, maka akan aku putus antara diriku dengan dirinya. Ini kan ancaman dan kabar gembira. Dan kita kalau senangnya pengen diberi kabar gembira atau pengen diancam? Pengennya gembira-gembira kan Pak ya. Maka kalau kita pengennya gembira, pilih yang menggembirakan saja. Mari kita ini supaya disambung diri kita dengan Allah, jangan pernah memutus hubungan rahim.
Jangan pernah, karena bahaya ancamannya kalau kemudian kita ini memutus rahim. Ya. Dan Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyunas afdol, mana manusia yang paling utama? Nah, kalau udah paling utama itu berarti tadi ya perfect, sempurna, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang paling sempurna? Maka kemudian Rasul jawabannya yang pertama, atqahum lillah. Dan kita semua tahu ayatnya. Kita ini semua manusia tidak dilebihkan satu dengan yang lain. Mau yang berkulit putih, merah, hitam, mau yang Arab, non-Arab, semuanya sama, dan yang paling mulia adalah yang bertakwa. Maka Rasul SAW menjawabnya, yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau Allah berfirman, yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Jadi ini catatan pertama yang harus kita muhasabahi diri kita. Kita ini sudah bertakwa kepada Allah enggak? Kalau enggak, kita bukan termasuk manusia yang paling utama. Ternyata di antara konsekuensi takwa itu yang disebutkan oleh Rasul selanjutnya. Siapa manusia yang paling afdol, yang paling utama, yang paling mulia? Jawaban Rasul setelah bertakwa kepada Allah, wa awsaluhum lirahimihi, yang paling menyambung tali persaudaraan, yaitu rahim, kekerabatan. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia silaturahmi, ya. Itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu umum. Jadi menyambung persaudaraan tanpa kerabat itu di Indonesia masuk silaturahim. Tapi kalau janji-janji ini, bahwa siapa yang menyambung rahim itu adalah kerabat, bukan yang tidak kerabat disambung kita mendapatkan janji ini, tidak. Siapa yang menyambung rahim maka dia disambung oleh Allah. Siapa yang memutus rahim maka dia diputus oleh Allah. Orang yang paling afdol adalah yang bertakwa kepada Allah dan yang paling mau menyambung rahim. Karena kan ada orang yang ya biasa-biasa saja dalam menyambung, tapi ini dia sangat aktif untuk kemudian apa? Menyambung tali silaturahim. Dan kemudian beliau Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang ketiga, setelah bertakwa kepada Allah, yang paling mau menyambung rahim. Yang ketiga ini penting, karena kita tidak mungkin bisa menjadi baik kalau tidak ada yang ketiga ini, yaitu wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Yang mereka itu ternyata memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar. Maka alhamdulillah, kumpul-kumpulnya kerabat kalau nggak ada ilmu itu bisa apa? Mencerai-beraikan. Tapi jujur, kalau semua kerabat kumpul itu adalah lillah, untuk bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah kan punya iman. Iman itu berarti yakin. Yakin tidak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Bapak yang ahli sesuatu kalau nggak punya ilmu gimana melakukan sesuatu? Pasti ragu. Tapi kalau punya ilmu pasti yakin. Maka kalau ada kumpul-kumpul kerabat kok di dalamnya ada ilmu, di dalamnya disampaikan al-haq, menghusung, memotivasi kerabat-kerabatnya untuk melakukan kebaikan. Kalau ada kemungkaran maka dinasehati, maka ditahan, maka dilarang. Berarti kekerabatan itu adalah betul-betul lillahi ta'ala, dan pasti akan mendatangkan banyak kebaikan. Dan di antara kebaikan itu berarti tema yang berikutnya tadi, yaitu berbagi. Contoh kalau kalimat berbagi ini sebenarnya dengan kisah selesai, nggak perlu motivasi dari kalau dari Al-Quran nanti kisah itu memang bersumbernya dari Al-Quran, ya. Yaitu kisah ya yang paling ma'ruf dalam masalah wakaf, yaitu Abu Talhah. Abu Talhah ini seorang sahabat yang luar biasa kaya raya, memiliki kebun, dan kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang suatu kebaikan, yaitu berbagi. Allah taala berfirman, "Lan tanalul birra", kalian tidak akan mencapai derajat kebajikan yang paling tinggi. Ya, kalau orang melakukan kebaikan itu baik. Tapi kalau berkumpul banyak kebaikan itu namanya kebajikan. Dan Allah berfirman, kamu tidak akan pernah mencapai derajat itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga engkau menginfakkan sebagian dari apa yang engkau cintai. Sebagian dari apa yang engkau cintai. Ini digarisbawahi. Karena kadang orang itu memberikan dari sesuatu yang tidak dicintai. Memberikan ya,
saya mau memberikan ini, tapi itu aslinya sudah nggak tak pakai, itu saya nggak senang, maka tak kasihkan. Atau diberi supaya bisa beli yang baru, Pak, itu tak kasihkan supaya saya beli yang baru. Tapi kalau kita mencintai sesuatu, kan banyak kecintaan kita ini terhadap harta itu macam-macam. Karena ternyata harta itu dibagi juga menjadi kesenangan yang bermacam-macam. Kita itu kan hubus syahwat minan nisa'i wal banin. Nanti dijelaskan ada dari perhiasan, emas, perak, kuda, itu berarti transportasi, bahkan dari peternakan, perkebunan. Jadi bahkan kebahagiaan itu nggak hanya pada satu harta, uang, tidak. Kesenangan itu macam-macam. Kecintaan kita sudah macam-macam. Kalau kita sudah banyak macamnya kecintaan, ambil sebagian saja. Allah tidak memerintahkan seluruhnya, tidak. Tapi kemudian ketika sahabat Abu Talhah mendengarkan ini, maka beliau memiliki kebun yang paling beliau cintai. Maka kemudian beliau berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini untuk fisabilillah. Gara-gara dengar ayat tadi, ya Rasulullah, ini untuk sabilillah, untuk orang-orang miskin dan orang fakir. Maka kemudian Rasul bersabda, wajaba ajruka 'ala Allah. Kamu, istilahnya kalau tekstual, kamu wajib mendapatkan pahala dari Allah. Karena Allah kan nggak ada yang mewajibkan Allah memberi pahala, tapi Allah mewajibkan dirinya karena kamu sudah memberikan sesuatu yang engkau cintai, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu. Tapi kemudian Rasul menganjurkan kepada sahabat Abu Talhah, waqsimhu fi aqaribika, bagilah kepada kerabat-kerabatmu. Yang namanya kerabat berarti yang memiliki apa? Hubungan darah, rahim, ada ikatan rahim. Maka ketika Abu Talhah ingin memberikan ini fisabilillah kepada orang miskin, membutuhkan, tapi ternyata ada yang afdol, yaitu keluarga, apalagi keluarga yang miskin. Maka ini lebih afdal daripada nanti orang miskin yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Karena memang Rasul membedakan, kalau kita memberi orang miskin yang bukan kerabat, itu pahalanya satu dan sempurna. Tapi kalau ternyata orang miskin itu adalah kerabat kita, pahalanya dua. Satu karena sedekah yang dia berikan, nafkah, infak, sedekah. Yang kedua karena dia mempererat tali silaturahim. Mempererat rahim itu perintah pahala tersendiri. Jadi kemudian menjadi dua pahalanya, menjadi dua pahalanya. Dan coba sedekah itu, kalau Rasul berbicara tentang sedekah, Rasul ngendikannya begini, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti apa, Pak Bu? Bukti cinta. Karena apa? Kita ini kalau ditanya, Bapak cinta, Ibu cinta harta nggak? Cinta. Tapi kalau ibu sampai mengeluarkan, bapak mengeluarkan kecintaan itu untuk Allah, berarti bapak dan ibu itu lebih cinta Allah daripada harta itu. Ketika Allah tahu bahwa oh ini bukti, burhan itu bukti. Kalau dalam bahasa Arab, orang kalau besar perutnya, perempuan besar perutnya, itu belum menjadi burhan, itu hamil dia. Belum tentu. Apa burhannya? Apa buktinya? Buktinya nanti kalau sudah keluar, oh anak, nah ini bukti. Jadi bukti itu nyata, jelas. Orang beriman, orang cinta Allah, buktinya jelas mau berbagi. Kalau tidak mau berbagi, itu berarti belum terbukti kecintaannya, belum terbukti keimanannya. Makanya sahabat ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan sebagian dari yang dicintai. Kalau contoh yang lain adalah Abu Dahdah namanya. Abu Dahdah ini juga punya pohon, kebun yang di dalamnya banyak sekali kurmanya. Ya, kemudian Abu Dahdah ini mendengarkan ayat yang turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata Allah itu kok butuh pinjaman. Intukridullaha qardan hasanan. Sampai datang ke Rasul karena aneh ayat ini. Loh ya Rasul, masa Allah butuh pinjaman? Kalau kita sesama manusia kan biasa kan muamalah sosial, bukan muamalah ingin cari untung.
Pinjam meminjam itu akad sosial, bukan akad untuk mencari untung di dunia, untuk mencari untung di akhirat. Makanya kalau sampai orang itu menghutangkan sesuatu 1 juta nilainya, sudah jatuh tempo, kemudian dia tangguhkan, maka sampai ada kabar gembira dari Rasul, setiap waktu yang dia tangguhkan itu dia mendapatkan pahala seperti dia menghutangkan itu. Nilainya luar biasa. Penangguhan itu pahalanya semakin bertambah. Tak tangguhi suwe, pokoknya orang tak ikhlas karena pengen mendapatkan pahala dulu. Tapi nanti kita kalau belajar terus, nanti ternyata luar biasa. Kalau pengen mendapatkan kebaikan di surga, ternyata kalau itu dilepaskan, diikhlaskan, itu lebih baik buat kita nanti di akhir. Tapi tadi memberi tangguh saja sudah baik, memberi utangan saja sudah baik. Itu kita manusia paham, ya, paham kemanfaatan itu. Sampai Abu Darda bertanya kepada Rasul, ya Rasul, masa sih Allah butuh utangan? Iya, Allah butuh utangan. Bukan Allah itu karena butuh kepada manusia dan hambanya, tidak. Utangan itu sebenarnya kembalinya adalah kepada diri kita semua. Maka ketika diiyakan bahwa iya, ayat ini menunjukkan Allah itu memang menerima utang-utang kalian, maksudnya menerima uang-uang kalian untuk dipinjam sama Allah. Coba bayangkan, kalau Allah pinjam, dikembalikan nggak? Mesti dikembalikan. Kalau manusia pinjam, nesu malah yang terakhir. Ada nesu kan ya. Kalau Allah meminjam sesuatu itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Maka kemudian Abu Darda itu datang kepada Rasul, ya Rasul, itu kebun kurma, di dalamnya ada banyak kurma, mata air. Kemudian ini saya pinjamkan kepada Allah. Ini saya pinjamkan kepada Allah. Di sana ada 600 pohon kurma. Dan kemudian Rasulullah SAW menerima pinjaman itu, dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan Abu Darda. Maka kemudian Abu Darda bilang ke istrinya, ya Ummu Darda, itu harta sudah saya pinjamkan sama Allah. Keluar. Nanti pada saatnya kita akan ambil di akhirat. Jadi luar biasa, berbagi itu adalah bukti keimanan kita dan kecintaan kepada Allah. Kita melakukan itu adalah berharap wajah Allah, bukan pengen pujian manusia, bukan pengen kemudian dikatakan dermawan. Maka kalau dunia tujuannya, pasti kita akan sengsara. Sudah keluar banyak, ternyata di akhirat gak dapat. Dan ibu dan bapak tentunya sering sudah mendengar siapa orang yang ditelumpuhkan wajahnya di neraka. Ya, 3 golongan. Salah satunya adalah orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian ditanya, apa perbuatanmu dengan seluruh nikmat yang aku berikan? Oh, aku sudah berinfak dengan wajahmu ya Allah. Tapi ternyata divonis oleh Allah, kadzabta, engkau berdusta dan pembohong. Kenapa? Karena ternyata dia berinfak itu hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, dan itu sudah disebut di dunia, maka dia dilempar di neraka. Naudzubillah min dzalik, karena sudah habis tandanya seperti ini. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada saya pribadi sebagai orang yang harusnya lebih mendapatkan kemanfaatan dari apa yang diucapkan. Tapi kalau ibu dan bapak mendapatkan kemanfaatan itu semata-mata dari Allah dan bukan dari diri saya. Maka kebaikan yang muncul dari ibu dan bapak itu adalah 100% hidayah dari Allah, bukan dari diri saya, karena saya ini manusia dan yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan oleh beliau tentang penjabaran silaturahim. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan kepada Ibu dan Bapak yang ada di sini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau mungkin pengen menanyakan segala sesuatunya, dipersilahkan.
Saya kasih waktu sampai hitungan kelima. 1, 5. Oh belum? Oh iya silakan. Ada? Sudah jelas semua? Sudah mubeng atau mudeng? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Kau cukup? 40. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi uraian dan untian kata-kata dan juga tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Taufiqul Al-Hakim. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman bedanya kan gini, dulu kan namanya kalau lebaran bagi sembako, kan kita udah gak bagi, tidak apa-apa. Tapi itu gini, nek absen, tapi itu nek terus. Jadi beda nafas.